Baik, ini adalah video kita part 4. Nah, jadi ini sudah video part 4. Bagi saudara yang belum menonton video kami sebelumnya, saudara bisa lihat dulu video-video kami sebelumnya tentang bahasa Inggris, pengalaman saya bisa ngomong bahasa Inggris, dan juga tentang kisah sukses orang karena mampu berbahasa Inggris dengan baik, akhirnya mendapatkan posisi di pekerjaannya itu dengan lebih mudah itu, dan dia sudah memiliki posisi yang cukup baik di perusahaannya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan saya ke Mas Aga, yaitu tentang belajar bahasa Inggris itu mulainya dari mana ya Mas? Kan kita sudah paham, sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa bahasa Inggris itu penting, bahasa Inggris itu memberi manfaat untuk kita. Nah, kita mulai belajarnya dari mana sebaiknya, Mas? Belajarnya dari Nanda. Kok dari saya? Ya, jadi belajar bahasa Inggris. Tergantung kita kalau tadi bilang mulai dari awal itu awalnya seperti apa. Jadi apakah bahasa Inggris kita tuh nol banget? Kalau nol banget ya kita mulai dari kosakata, vocab. Kalau nol banget ya, mau nggak mau. Jadi anak-anak kecil sekarang sudah banyak yang mulai diajari bahasa Inggris. Dia akan mulai dari kosakata. Kosakata sehari-hari. Kemudian baru dia belajar aturan-aturannya, bagaimana menyusun kosakata itu menjadi sebuah kalimat yang bisa diterima, bisa dimengerti, jadi alat komunikasi. Jadi bahasa itu kan adalah kosakata-kosakata yang disusun menurut aturan tertentu. Aturan itu sering disebut grammar. Sebutannya nggak enak ini, tapi mau nggak mau harus saya sebut. Sebutannya grammar. Sebutannya Jadi grammar. sebenarnya grammar, aturan-aturan menyusun kosakata yang tepat. Sebenarnya begitu aja. Jadi isinya cuma dua, satunya kosakata, satunya aturannya gitu. Gimana kita nyusunnya. Kalau biasanya anak yang mulai kursus atau mungkin audiensnya Nanda ini sekarang mungkin anak-anak SMA, anak-anak lulusan SMA lah gitu ya. Mungkin mahasiswa berarti Ya, kemampuan dia mahasiswa. tuh mahasiswa berarti kemampuan dia tuh seperti anak lulusan SMA gitu ya bahasa Inggrisnya. Berarti dia sudah dapat bahasa Inggris lama. Mungkin 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sebenarnya sudah belajar bahasa Inggris 12 tahun. Ya, sebetulnya belajar bahasa Inggris 12 tahun sudah lama banget. Harusnya sudah pintar banget. Tapi katakanlah dia masih ngaku rendah hati dan mengaku, saya bahasa Inggrisnya masih nol banget nih, perlu diajari. Biasanya kosakata-kosakata itu mereka sudah cukup dapat banyak, jadi kita bisa mulai dari aturan-aturan dasarnya. Bahasa Inggris itu cara membentuk kalimatnya kayak apa sih? Aturannya tuh gampang banget juga sebetulnya. Cuman kita nggak sering dapat yang sistematis aja gitu. Jadi bahasa Inggris kita selama 12 tahun ini kita sudah sering dengar semuanya, tapi acak-acakan. Jadi kita sudah sering dengar grammarnya, sudah punya aturannya, tapi sudah punya kosakatanya, tapi nggak bisa nyusunnya dengan benar. Mungkin sistemnya kurang terorganisir dengan baik, atau kita yang kurang perhatikan, atau kita yang tidak terlalu tertarik. Gitu. Nah, kalau saya refleksikan ke diri saya sendiri ya, Mas, memang waktu itu sebelum saya kursus di EME, saya sudah SD, SMP, SMA itu ibaratnya kan vocab udah dapat, grammar sudah dapat ya, urutannya tadi vocab, grammar. Nah, lalu yang jadi masalah saya waktu itu, nah mungkin ini jadi masalah banyak orang juga. Kita tahu loh aturan grammarnya seperti ini. Kita tahu loh pineapple tuh nanas. Kita tahu loh ini apple. Kita tahu ini mango gitu. Tapi Mas, yang jadi masalah adalah kita mau ngomongnya itu sulit, Mas. Nah, jadi benar nggak kalau saya bilang habis kosakata atau vocab,
lalu grammar, lalu kemudian berlatih ngomong, Mas. Iya, harus dipakai. Jadi harus dipakai. Sudah tahu kosakatanya, sudah tahu aturannya, harus dicoba. Karena kalau tahu aja belum mencoba, belum bisa. Misalnya mau belajar naik sepeda motor. Berarti pertama harus punya sepeda motornya. Nomor 2, harus belajar cara-cara naik sepeda motor. Tapi harus dipakai. Kalau kita sudah ada sepeda motornya, sudah tahu caranya start mesinnya, kemudian tahu teori-teorinya, gasnya di mana, remnya di mana, sudah tahu semuanya. Bukan berarti kita terus bisa naik sepeda motor kan. Kita harus ambil sepeda motornya, harus coba. Coba dengan segala kesulitannya, jatuh, bangun, akhirnya bisa. Sebenarnya cuma segampang itu aja. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin ya, waktu SD, SMP, SMA itu kurang mencobanya begitu. Nah, saya ingin cerita juga di EME, saat saya ikut kursus di EME, itu saya beruntung ada fasilitas DC, ya, Daily Conversation. Jadi selain kelas reguler yang 3 kali seminggu gitu, siswa EME itu dapat fasilitas 11 kali DC. Nah, di Daily Conversation itu saya merasa seperti dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris, meskipun hanya 1,5 jam ya, sekitar 90-an menit. Tapi memang ya seperti belajar motor pertama, dulu waktu pertama kali masuk ruang DC juga cuma diem, cuma dengerin temennya, seperti itu. Nah, setelah bisa naik motor lama, ya akhirnya juga bisa menikmati begitu. Nah, mungkin yang jadi masalah gini, Mas. Kalau orang luar tidak ada fasilitas DC, jadi belum tentu dia ada orang yang mengoreksi, Mas. Jadi, saya tuh kadang lihat orang itu ngomong bahasa Inggrisnya cepat, lancar. Tapi grammarnya belum tentu benar. Nah, itu nanti akan kita bahas di video kita selanjutnya. Jadi, saudara silahkan klik tombol subscribe dulu di bawah untuk dukung channel saya. Kalau saudara ingin tahu lebih banyak tentang EME, juga saudara bisa klik link Instagram EME di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih.